Seorang yang terkenal sebagai Raja Alfiah ini lahir di Cigintung, Pandeglang pada tahun 1917 Masehi. Ayahnya bernama Haji Kasmin bin Ki Adil, ibunya bernama Haja Umi Elas. Sebelum ke Kadukaweng, setelah menikah beliau tinggal di kampung istrinya di Kadubuluh, tempat 500 meter ke arah selatan Kadukaweng dan mempunyai anak satu yaitu Kiai Haji Encep Fatoni almarhum. Sepeninggal istri pertama, beliau menikah dengan ibu dan pindah membuka tempat di lahan kosong yang asalnya Kampung Babakan yang seterusnya disebut Kadukaweng Pesantren. Karena beliau mendirikan pesantren di sana dan lama-kelamaan bernama Pesantren Riyadul Alfiah dengan tertuang jelas di papan nama bernama Pesantren Islam Riyadul Alfiah Kadukaweng disingkat PIRAK. Penamaan Riyadul Alfiah disesuaikan dengan kekhususan pelajaran yang dikaji di pesantren ini yaitu Kitab Alfiah, membahas tentang ilmu alat bahasa Arab karangan Syekh Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik yang gelaran masyhurnya dengan Ibnu Malik. Adapun nama Riyad yang artinya taman, orang menyebutnya kebon dan sesuai dengan tempat yang baru dibuka yaitu Ngababakan karena asal tempat itu berupa tempat yang belum berpenghuni dikelilingi banyak sawah setelah sepeninggal istri pertamanya bermukim di Kadubuluh. Selain kitab Alfiah yang dimuhid, secara periodik bila tamat maka kembali dari awal begitu seterusnya tiada henti yang dikaji dan diajarkan tiap harinya. Banyak fan disiplin ilmu yang juga diajarkan terutama fan ilmu mantik yaitu sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara berpikir yang tepat sehingga melahirkan kesimpulan yang tepat pula. Di pesantren ini keistimewaannya dalam pengajaran isi kitab Alfiah, Mama menggunakan syarah kitab Alfiah dari kitab Alfiah Maimuniyah. Isi yang terkandung di dalamnya mencakup berbagai disiplin ilmu, mulai dari fan tauhid, fan fikih dan bidang tasawuf, juga di dalamnya banyak mengandung ilmu hikam, kata-kata mutiara penuh nasihat. Namun kitab ini sedari tahun 90-an telah hilang, dipinjam seseorang dan tidak pernah kembali. Selain disiplin keilmuan yang diajarkan di pesantren ini juga diselingi dengan ilmu bela diri Sera Cimande, Cikalong dan berbagai ilmu kanuragan yang lainnya namun di era sekarang para santri difokuskan terhadap ngaji kitab kuning, sebagai pelatihan santri untuk berjiwa sehat jasmani dan sebagai persiapan nanti di kemudian hari bila terjun sendiri di masyarakat. Adapun jiwa dan diri Mama memegang teguh prinsip kesehajaan. Ketawaduan adalah sifatnya yang menonjol. Walau ia dikenal banyak memiliki kekayaan tetapi hidupnya begitu sederhana diriwayatkan juga rokoknya pula rokok bermerek Gentong. Di sela-sela mengajar ngaji para santri, beliau selalu menyempatkan diri pergi ke sawah untuk mencangkul. Sawahnya begitu luas membentang dari ujung ke ujung. Saking luas dan banyak sawah kepunyaannya, beliau sudah tidak diperkenankan lagi membeli sawah oleh pemerintah atas nama dirinya karena sawahnya telah berjumlah ratusan hektar. Adapun sebutannya untuk beliau adalah Mama yang berartikan salah satu gelar orang yang mumpuni dalam keilmuan, namun beliau enggan disebut Mama. Beliau hanya menamakan diri sebutan, Akang, makna kakak dalam bahasa Sunda. Begitulah sosok yang penuh ketawaduan dalam peri kehidupan sehari-hari. Betapa tidak, hingga setelah mempunyai murid banyak pun beliau tidak gila hormat. Pernah satu kejadian di mana ada seorang santri yang mau mesantren ke Kadukaweng menggunakan jasa Mama yang disuruh membawa barang-barangnya. Sebagaimana biasa setelah sholat subuh Mama mencangkul di sawah sampai menjelang waktu dimulainya pengajaran di majelis sekitar pukul 7 pagi. Seorang santri itu membawa banyak bingkisan, di tengah perjalanan ke pesantren PIRAK, dia kewalahan membawa barang-barangnya dan kebetulan ada seorang tua yang berjalan kaki yang kelihatan seorang petani. Santri ini memang belum tahu di mana tempat pesantren, dan dia bertanya pada orang itu bahkan menitipkan barang bungkusannya agar dibawa ke pesantren, sekalian berjalan dengan orang tua tadi. Orang yang kelihatannya petani ini mengiyakan saja dan siap mengantarkan santri yang ingin mesantren ini hingga ke Kobong. Sesampainya di depan majelis, orang itu berkata, saya hanya bisa antar sampai di sini saja. Bila, Mamang, sebutan pada santri, mau bertemu seseorang yang akan dijadikan guru, silahkan ke sana dan itu rumahnya, saya mau pulang. Selanjutnya santri itu pergi sendirian menuju rumah dan akan bertemu dengan Pak Kiai, dan tidak lama dia bertemu juga. Namun betapa terkejutnya, ternyata orang tua yang mengantarkannya tadi adalah seseorang yang akan dijadikan guru. Apatah kata penyesalan dan kesia-siaan penyesalan, karena sesal kemudian tiada berguna. Singkat cerita setelah bercengkrama, si santri itu dititipkan sama santri senior oleh Mama, agar ditempatkan di Kobong asrama santri, yang masih tersedia. Selanjutnya dia keluar ikut menuju tempat yang akan ditinggalinya mencari ilmu, dan sekarang santri tersebut menjadi kiai yang tersohor di Banten.
Pengalaman ilmiah Mama dimulai di pesantren Kadugadung Cipecang, Pandeglang asuhan Kiai Lutfi, sambil mengenyam pendidikan di Fairfox School, sekolah lanjutan untuk sekolah desa, belajar dengan bahasa pengantarnya bahasa daerah dan masa belajar selama 2 tahun. Setelah di Fairfox School, dilanjutkan nyantri di Kadupesing asuhan Syekh Tubagus Abdul Halim, seorang kiai yang menjadi Bupati Pandeglang pertama pasca kemerdekaan. Kemudian berguru kepada Syekh Mukri Karabohong Labuan, seorang kiai yang terkenal dengan semangat pembelaannya pada tanah air. Syekh Mukri pula terjun pada Perang Pandeglang pada tahun 1926 bersama Syekh Asnawi Caringin dan Syekh Falati dari Maghrabi, Maroko, yang sengaja datang ke Banten untuk membantu perjuangan rakyat Banten melawan Belanda. Setelah itu Mama menuntut ilmu di luar wilayah Banten. Ia mendatangi pesantren Sukaraja di Garut asuhan Syekh Adroi. Syekh Adroi ini terkenal sebagai Raja Alfiyah waktu itu. Setelah wafatnya Syekh Adroi, Mama Sanja diyakini sebagai penerus risalah penghulu para ahli kitab Alfiyah. Beliau juga menuntut ilmu di pesantren Sempur asuhan Syekh Tubagus Ahmad Bakri bin Tubagus Seda, yang terkenal dengan Mama Sempur. Mama Sempur adalah bangsawan Banten yang menuntut ilmu kepada Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi, kelahiran Tanara, Serang, Banten yang dipusarakan di pemakaman Malam Makkah Al-Mukarramah. Setelah Mama Sempur pulang ke Jawa beliau mendirikan pesantren di Sempur Purwakarta. Selain di Sempur Mama juga mesantren di Gentur asuhan Syekh Ahmad Syatibi, Mama Gentur nama lainnya, seorang ulama ahli ilmu balaghah pengarang makulat dan nastain. Selain itu pula Mama mesantren di Cirebon, di Pekalongan, di Bogor di Syekh Ruyani, Mama Ruyani sebutan lainnya. Juga Mama belajar pada guru-guru yang lain. Para ulama dan kiai pengasuh pesantren di seluruh Banten dari mulai tahun 50-an sampai 90-an rata-rata pernah merasakan nyantri di Mama. Belum lengkap rasanya ilmu yang ditimba di banyak pesantren bila belum merasakan nyantri dan ngaji ilmu nahwu dan sorof yang terdapat dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik kepada Mama yang merupakan penghulu para ahli Alfiyah. Murid-murid beliau menyebar di seluruh Banten dan Tanah Pasundan khususnya dan Pulau Jawa dan Lampung juga Nusantara pada umumnya. Di antara dari ratusan bahkan ribuan kiai yang bisa disebutkan sebagai muridnya dan sempat mengenyam pendidikan di Kadukaweng baik khusus belajar dan menetap di sana, atau juga yang mengikuti pengajian kilatan sebulan di bulan Ramadan yang dinamakan Pasaran Alfiyah, 1 kali khatam, atau mengikuti, Yamanan, di bulan Rabiul Awal selama 40 hari dari tanggal 20 Safar hingga akhir Rabiul Awal, adalah Hadratus Syekh Abuya Ahmad Damanhuri Arman, Syekh Ahmad Bustomi, Buya Cisantri, dan lainnya. Beliau mempunyai 11 orang anak yaitu Kiai Haji Encep Fatoni almarhum, Haji Naning Yunani, Kiai Haji Juwaini yang meneruskan beliau menjadi pengasuh pesantren sekarang bersama adik dan adik iparnya, Kiai Haji Malik almarhum, Hajah Fatona, Haji Ahmad Yani almarhum yang sekarang putranya membantu mengajar di pesantren, Haji Badrudin, Haji Farhani almarhum, Haji Endin, Haji Lutfi, Hajah Lutfiyah dan si bungsu Haji Encep. Penganut Tarika Al-Qadiriyah wa Anaksabandiyah ini kembali ke Rafiqul A'la dalam usia ke-82 tahun pada hari Ahad tanggal 25 Muharram 1420 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Mei tahun 1999 Masehi.